Mari kita melanjutkan pelajaran fotografi pada siang hari ini. Enggak ada yang ngantuk ya? Enggak? Oh, tidak ada. Kita awali dengan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini, pagi hingga siang, karena tadi pagi sebelum duhur ya tadi. Kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada kamera. Nah, sebelum kita nanti lanjut pengenalan, kemudian praktek, terlebih dahulu Bapak ngecek ini yang hari ini tidak masuk, nggak ada? Masuk semua, alhamdulillah. Ini sehat toh? Sehat. Masih semangat? Masih. Ya, coba kita yel-yel dulu. Apa? 10 DKP apa? Yel-yel biasanya. Ya? Ya, coba ya dipimpin yel dulu biar kita semangat. Ya? Lihat Bu Siti. Lah, yang kayak Bu Siti aja dah. Ya, siapa yang mimpin ya, yuk. Karena ini hadir semua, kita rayakan dengan kemenangan. Yuk. Ayo, 1, 2, 3 di kafe ya. Yes, terima kasih. Meskipun kayaknya kurang kompak, mungkin karena grogi ya. Biasanya untuk pelajaran Bu Siti dipakai oleh pelajaran Pak Aris. Yang pertama, karena hadir semua, tentu nanti ini kelompoknya kita ini 36 semua ya. Berarti nanti kita bisa bagi per meja nanti. Yes. Bisa bagi per meja. Karena pelajaran kita tentang mengidentifikasi kamera digital, dalam hal ini DSLR. Nah, tentu sebelum kita mulai, Bapak mau bertanya dulu. Pernahkah kalian ya, dari semua yang ada di kelas ini, menggunakan kamera selain kamera HP? Nah, di manakah itu? Di SMP. Tolong tutup pintunya, Pak. Di rumah. Iya, terima kasih ya. Ini saya kunci saja. Baik, kita lanjutkan. Ini pintunya sedikit memecah perhatian kita. Apakah kita akan masih konsentrasi atau enggak? Ternyata masih konsentrasi. Tadi yang pertama, menggunakan di mana? Di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Sudah menggunakan sejauh mana? Maksudnya itu bisa nyetel. Wah, ini kok gelap ini. Bisanya cuma jepret tok ya. Wah, buka, wah. Megangnya gimana? Megangnya gimana? Gini. Enggak ya? Atau gini? Nah, kayak yang gini. Enggak ya? Berarti sudah. Nanti kita bagi tahu caranya ya, megangnya seperti apa setelah kita menjawab pertanyaan ini. Itu yang pertama. Berarti coba tunjuk jari yang tadi sudah pernah pakai. Sudah pernah pakai. Artinya bukan ada barang nganggur nyoba gitu. Enggak.
Enggak ya? Oke. Sudah berapa? 1, 2, 5, 10, 11 orang. 11 orang. Ini jumlah 11 kalau 36 itu masih sekitar 35% yang bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Kalau yang tadi sudah mengetahui tentang kamera, kira-kira bagian mana yang penting dari sebuah kamera? Ya, bagian mana yang penting dari sebuah kamera? Lensa. Lensa apa lagi? Baterai. Lensa kalau harganya pun mahal ya, mahal, lensanya mahal sampai jutaan yang bisa digunakan atau yang terpenting kalau ada yang menyatakan bahwa penting lensanya, tapi begitu mau digunakan baterai tidak ada. Kalau ini penting juga tidak terlalu ya, artinya tanpa ini pun bisa, tanpa LCD bisa, tetap bisa ya, tetap bisa. Kita bisa melalui jendela bidik namanya viewfinder. Kemudian tentang kamera itu bagaimana bisa menangkap cahaya. Ini kalau kita lihat sekarang ada 2 jenis kamera ya, yaitu kamera. Nah, ini sudah Bapak tuliskan, DSLR, kemudian mirrorless. Ya. Tahu less, wireless, tanpa kabel ya. Berarti kalau mirror tanpa cermin ya. Nah, kalau DSLR ini misalnya ini sebuah kamera, ini lensa, ini bayangan masuk, tuh dipantulkan di sini ada kaca, pantulkan di sini, kemudian ini lubang intip yang ini, terus mantul lagi, mantul di sini, kemudian mantul di atas, balikkan lagi, ini viewfindernya, seperti yang kita lihat, dia masuk sini ya, masuk di sini, tapi lubang intipnya di atas. Nah, ini yang disebut kamera DSLR ya. Oh ya, silakan. Yang mau latihan untuk berapa orang? Latihan pramuka? Oh ya, silakan. Silakan. Nanti berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semangat ya. Semangat. 4 tuh. Oh. Saya kira tinggal 4 orang yang di kelas. Sudah? Ya, silakan. Lanjut. Bisa bukanya? Bisa. Nanti dorong dari sana aja. Ya, kita lanjut ya. Sedangkan kalau kamera mirrorless ini tidak menggunakan cermin sebagai pantulan untuk ke posisi tampilan. Jadi begitu ini lensa, ini gambar masuk, dia langsung ke media penyimpannya. Media penyimpannya berupa memori. Gitu ya.
Baik, kita lanjut. Nanti setelah kita sedikit menerangkan tentang kamera DSLR, kita akan praktek di luar ya, praktek di luar tentang penggunaan kamera. Sebelum Bapak jelaskan dulu, kita lihat prinsip kerja kamera. Baik, kita lihat kameranya, prinsip dasar kamera. Nanti terus Bapak jelaskan. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Baik, kita lihat dulu tentang dasar kamera ya. Silakan diperhatikan. Bentar, ini pakai suara ini kalau enggak. Tentang seri pertama dari kamera basic. Mungkin ada seri berikutnya, atau kalau cukup di sini kita cukupin aja. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita gunakan energi dan let's go. Nah, kali ini gue lagi pakai slider di depan dan second cam Canon EOS R6. Ini EOS R dan slider, dan kita langsung aja masuk ke bahasannya kamera basic. Seperti yang kita Canon bikin. Ini gua akan membahas tentang basic dari kamera dari awal banget. Mungkin yang belum pernah sama sekali pegang kamera akan mengerti dengan nonton video ini. Lewat, kamu situ aja. Nah, pertama, kamera itu lo harus pahami dulu jenisnya. Ada banyak sekali gitu ya. Cuman kita akan bahas di sini yang modern aja, yang sering orang pegang. Yang pertama adalah digital kamera. Cuman makin kesini orang-orang udah mulai punya DSLR nih, karena dulu DSLR itu cuma dipunya sama orang-orang kaya. Jarang banget lah orang punya DSLR. Tapi kedepannya orang-orang punya DSLR. Nah, DSLR itu artinya digital single lens reflex, yang mana dia itu menggunakan sistem kaca atau cermin di sensornya. Jadi cahaya masuk ke sana, ke
ke sana, gitulah intinya. Seperti itu gambarannya. Itu adalah DSLR, termasuk kamera kemajuan juga, kamera modern juga pada saat itu. Di tahun 2011, 2012 itu lagi hype gitu ya, DSLR gitu ya, Canon apalagi. Kedepannya di tahun berapa gue lupa intinya ya, kedepannya lagi setelah DSLR muncullah yang namanya mirrorless, teknologi yang lebih baru lagi. Yang gua pegang sekarang ini adalah Canon EOS RP ya, dengan lensa L series 2870 f2. Nah, mungkin lo yang pertama kali banget belajar kamera nggak ngerti apa itu apa itu focal length. Ya banyak, nanti kita bahas. Pertama, mirrorless DSLR itu apa bedanya? Kalau DSLR dulu itu sensornya seperti yang gue bilang tadi, pakai kaca cermin supaya bisa masuk ke viewfinder. Tapi sekarang jadi dia tuh udah nggak pakai kaca lagi, ini langsung masuk ke sensor ya. Tuh bisa lihat di sini. Ini langsung masuk ke sensor. Seperti itu. Jadi semua cahaya langsung masuk bang ke sensor ke situ. Nah, sebenarnya kalau dibilang mirrorless sama DSLR bagusan mana gitu ya. Ibarat inilah udah beda bandingannya. Ibarat mobil gigi gitu ya, mobil yang pakai kopling dibanding mobil Matic bagusan mana gitu ya. Karena Matic itu kan teknologi modern gitu, jadi lebih memudahkan, intinya seperti itu. Dan begitu juga mirrorless. Mirrorless itu teknologi baru, semuanya udah lebih baru, sensornya baru, semuanya baru gitu. Jadi lebih memudahkan si usernya, enggak analog intinya. Tapi Oke, kita stop dulu terkait kamera DSLR sama mirrorless. Nah, nanti keuntungannya masing-masing, dia kelebihannya di mana, itu kita bisa sesuai kameranya saja. Intinya pada masing-masing kamera itu pengaturannya itulah yang membuat kita menjadi bisa lebih memaksimalkan kamera. Nah sekarang di luar gambar yang di atas, Bapak akan menerangkan ini bagian-bagian daripada kamera. Nanti juga bisa kita lihat di situ keterangan selanjutnya tentang bagian-bagian kamera. Namun kalau kita melihat ini ada dua macam kamera ini. Pada dasarnya kamera itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama lensa yang ini ya, yang bisa dibuka. Yang tadi, kalau yang tadi disampaikan mirrorless itu tidak ada cerminnya. Ini ada cerminnya ya. Ya kita bisa kalau lupa bawa cermin bisa bercermin di kamera. Ini ada disebut mirror DSLR. Jadi ada pakai cermin. Nah, ini kalau kita lanjutkan, bagian-bagian kamera itu ada lensa dan ada badan kamera. Jadi terbagi dua saja. Namun bagian-bagian di sini, bagian-bagian kecil, misalnya ada dial selektornya, ada saklar on off, ada LCD untuk melihat tampilan, kemudian di sini ada viewfinder, ada ini untuk memasang lampu blitz bantuan dan sebagainya. Nah, pada dasarnya hanya terbagi dua ini. Gitu ya. Nah, kemudian pada jenis kamera yang kedua ini sama, serinya ini tadi EOS 2000D. Nah, ini yang membedakan ini adalah jenis lensanya. Ini sama juga tadi ya. Sama. Nah, ini nanti cara memasang lensa kita bisa lihat nanti di sini. Misal ini merah sama merah ya. Ini digadukkan sini. Kemudian putar ke kanan. Ini dilepas. Kalau mau ngelepas ini tinggal dipencet terus buka. Ya. Nah, udah. Kemudian pada bagian-bagian lainnya di sini ada tutup lensa, kemudian ada untuk ring untuk memaju mundurkan. Kita coba lihat yang besar ini aja.
Ini ada penguncinya biar kalau tidak dibiarkan dia bisa melorot sendiri ya. Nah, ini kita kunci. Nah, ini bagian-bagian ini ada ring untuk mengatur ini telenya ya. Ini sampai 0 sampai 18 mili sampai 200, sehingga kita kalau bisa dari sini sampai SMP sana lapangan bisa kita ngambil gambarnya. Nah, kemudian di sini ada ring fokus. Ring fokus bisa digunakan kalau ini pada posisi manual ya. Nah, manual kita bisa pakai. Ini untuk memfokuskan ya. Namun pada awal nanti Anda menggunakan kamera ini, Anda gunakanlah yang apa namanya? Ada tulisan A, artinya otomatik. Jadi apapun nanti cara kita itu mesti hasilnya bisa bagus. Kemudian yang membedakan kamera ya, yang HP misalnya dengan kamera DSLR ataupun nanti mirrorless, cara mencetnya ini kita pencet separuh dulu untuk nyari fokus ya. Nyari fokus. Misal ini saya buka. Kita lihat di sini. Nah, ini nyari fokus dulu. Tek. Nah, ini tidak bisa kelihatan. Kita lihatnya di sini. Nah, kedengaran bunyi bip itu ada titik merah muncul di layar kalau kita ngintip di sini. Kita pencet separuh dulu. Bunyi ada suara klik. Nah, baru bablas. Jangan dilepas lagi. Jadi pencet bunyi klik. Tek. Nah, gitu. Jangan klik, lepas lagi. Mulai enggak selesai. Nanti fotonya mana, Pak? Pokoknya sudah klik, Pak. Enggak ya? Karena ini belum ada MMC-nya, nanti akan kita pasangi semua. Ini sudah Bapak siapkan. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik, kita lanjutkan untuk dasar kamera tadi. Kita masuk ke basic kamera. Karena mungkin udah paham nih bahwa DSLR dan mirrorless sebenarnya gak ada bedanya. Itu tetap kamera yang bagus juga. Nah, pertama kita akan lihat dulu nih dari kamera tuh ada beberapa part ya di sini. Di sini ada yang namanya lensa, ada yang namanya kamera, gitu ya. Jadi ini tuh bukan kamera, bukan. Ini adalah kamera dan lensa, gitu ya. Nah, dari lensa sendiri ini akan banyak juga pembahasannya. Gua akan masuk ke kamera dulu. Pertama kita nyalain kameranya, ya. Dan di yang lainnya sini ada yang warna hijau biasanya. Pada umumnya gitu. Ini auto sepenuhnya. Jadi buat lo yang nggak ngerti apa-apa, lo bisa pakai mode ini, langsung bisa jepret, gitu ya, aman. Nah, di sini ada banyak mode. Ini adalah M. M itu biasanya adalah manual untuk fotografi. Jadi lu bisa set semuanya, aperture, shutter speed, ISO, dan juga exposure diatur sendiri. Ada AVI. AVI itu apa? Kalau di Canon kita bahas di kamera yang di depan gua, Canon. AVI itu adalah aperture priority, ya. Jadi aperture itu bukaan. Dan di sini ada TV. Itu TV itu bukan TV sih, TV itu untuk shutter speed priority. Jadi lu bisa atur shutter speednya, yang lainnya auto. Dan di sini ada program auto. Semuanya ke auto. Nah, untuk mengerti semua yang ada di dalam bulatan ini, apa sih aperture priority? Aperture itu apa? Shutter speed itu apa? Program auto itu apa? Kita harus memahami dulu basicnya, yaitu segitiga exposure. Ya. Nah, segitiga exposure ini di tengahnya sini ada titik exposure. Nah, titik exposure ini harus berada di angka 0 supaya dapetin gambar yang konstan, yang asli. Yang Oke. Kita stop dulu ya. Berarti kamera tadi ada, bukan terus kamera itu semuanya, ini lensa, ini kamera. Kalau Bapak tadi nyampaikan badan kamera ya. Dan ini lensa. Kemudian silakan
mencatat dulu. Ini Bapak bagi ya. Silahkan maju satu kelompok masing-masing ke sini untuk Bapak maju. Per meja ini silahkan maju. Saya bagikan. Ini ya. Ini silakan pakai ini. Bawa ya. Ini masukin. Kamu mau pakai mana? Ini. 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 Nih. Bentar. Tenang, semua kebagian, semua kelompok kebagian. Ya, sudah. Nah, sekarang sini dulu, Bapak briefing dulu yang semua. Ngadep sana ya, ngadep ke sana. Tolong nyalain lampunya dulu. Ke sana. Yang belum? Siapa lagi? Ini. Kamu juga. Waduh. Mas minta tolong ngambil baterai ini ting. Ada baterai nggak sini? Oh iya ada. Tadi Bapak cas dulu. Ini siapa punya? Oh iya dibawa. Baik ya, ini Bapak kasih tahu, nanti silakan ditularkan caranya menghidupkan ya. Masang baterai, memasang MMC, memori untuk MMC tahu kan, seperti yang di HP, tapi kan itu kan mikro ya. Halo? Siap ya? Siap. Nah, silakan diginikan semua. Dibalik, Pak. Dibalik ini. Ini bagaimana kita mengeluarkan, ini harus ada kuku. Kau mana? Oh ini, iya lihat dulu. Ini ya. Cara bukanya. Ini ditarik dikit. Nah, gini jangan pakai. Gini terus tarik. Nah, gini. Tek. Nah, sudah ya? Sudah ya? Nanti kalian bertugas untuk ini. Nah, gitu. Udah agak situ, jangan nutupi. Udah ya. Pertama untuk mengeluarkan memori kita pencet seperti di HP. Pakai. Ya, udah ya. Itu yang dikeluarkan baterai bukan. Ya. Ini gini caranya ya. Nah, ini kalau misalnya terbalik itu enggak bisa masuk. Jangan dipaksa, diraut-raut. Enggak bisa. Nah, ini ya, sudah ya. Didorong sampai tidak keluar lagi, jangan sampai separuh. Didorong sudah Pak, balik lagi, itu berarti kurang neken. Terus sampai cetik. Nah, kemudian baterai, kalau mau mengeluarkan pakai ini, ya. Tapi hati-hati mencelat. Nah, udah. Sudah. Nah, sekarang masukin lagi. Ini kalau terbalik ini nggak mau masuk, ya. Gini masuk tapi hati-hati tidak mau juga. Ini kita lihat bagian logam ini ya. Lihat sebelah sana. Ya. Itu harus ketemu sama yang bagian logam. Ya. Nah, sekarang masukkan. Sudah, tutup lagi. Nah, tutup lagi, Pak. Silakan masing-masing kamu kelompokmu ngajari semua kelompok sampai bisa. Ya, Pak. Nanti saya minta perwakilan satu kelompok untuk naik cara membuka memasang MMC. Karena ini penting sekali. Pak, saya mau ngopi. Bukaan. Lah bukanya gimana, Pak? Nah, kalau enggak tahu bahaya. Pak, baterainya habis, Pak. Ya diganti, minta Pak Warlam. Pak, bukanya gimana? Nah, lah kan bahaya. Jadi ini sangat penting. Yang kedua adalah cara menghidupkan ya. Menghidupkan ini tinggal dorong gini aja. Ini. Oh, iya, iya. Tinggal dorong. Ya. Tinggal dorong. Tek. Ya, kita lihat di sini hidup ya.
Jangan berharap di sini kelihatan gambarnya. Kalau Anda pakai ini misal kelihatan gini. Dibuka dulu ya. Kalau menggunakan layar di sini, ini bikin boros baterai, ya, bikin boros baterai. Oleh karena itu, kalau mau motret, Anda mengintip sini saja, ya, oke? Buka dipencet ini, buka tutup ini dipencet gini, ya. Ini kan ada cantolannya. Sudah dibuka semua toh? Sudah nyala? Udah tadi. Lensa jangan sampai dipegang. Nah, sekarang cara megangnya ya, megang gini. Bapak minggu lalu nyampaikan tentang fotografi juga ya. Sudah pernah dengar kata foto? Sudah. Kapan terakhir motret? Waktu mau berangkat Pak, waktu di jalan Pak, waktu bikin status Pak. Nah, misal cara kembali ke ini, cara megangnya ya. Cara megangnya seperti ini, seperti ini. Kemudian kalau ini kita mau pakai untuk ngezoom, ini begini, jangan seperti ini, ya. Nah, satu lagi ini menghidupkan sudah ya. Nah, bisa menghidupkan sudah. Nah, sekarang atur ke bagian otomatis. Ya, otomatis ya. Ya, sudah ya. Berarti A+. Ya sudah itu, A itu. Ya, semua pada hijau. Silakan coba motret sekali. Nah, cara motretnya dulu. Kan sudah. Nyalain lagi. Ya kan? Terus? Nah, sekarang cara motretnya ya. Dengerin gini. Ada nggak? Mana penyedip kan, Pak? Nah, gitu. Dari kemarin gerak aku dulu. Ini autofocus misalnya. Itu ada di sekarang ini setelannya juga tambah ya. Sebentar, tambah satu. Ini ada keterangan stabilizer di on. Jadi kalau gambar itu goyang dia bisa kalau bagian 2000 enggak ada, ini yang 1500. Nah, yang penting ini adalah kita autofocus. Kalau autofokus kita nyepret ada bunyi klik, nah, itu cari fokus sendiri. Tapi kalau kita mau untuk cari fokus sendiri, kita pakai ring fokus ini. Coba ring fokusnya diarahkan, nah gitu. Nah seperti ini. Itu ya. Untuk autofokusnya. Yang penting sekarang dulu adalah bagaimana menularkan apa yang Bapak sampaikan. Coba kamu. Yang lain silakan boleh ke tempat masing-masing. Ya, matiin dulu. Nah, Mbak ini silakan diulangi yang tadi ya. Ya sudah dimatiin dulu. Untuk lensanya gimana? Mana? Lensa taruh sini aja dulu. Ya. Mau matiin? Mau kembali ke ya. Sini. Ini dimatiin, ini dimatiin. Ya. Mau matiin. Mau kembali ke kamera yang buat foto. Iya, nanti tinggalan ngintip sini aja. Iya sudah. Sudah. Masukin lagi. Tapi ini jangan gini, megang gini, jangan di. Awas megangnya terus. Ya. Lihat hasilnya gimana? Lihat hasilnya itu nanti di sini. Nah, sini ya. Ini lihat ke kiri, ke kanan ya. Terus mau kembalikan Nah, ke ini jalan ya. Baik. Yang tadi Bapak sampaikan minta untuk ngajari temennya sambil yang lain juga menuliskan apa saja yang disampaikan temennya. Halo, kamu ngajari dari buka baterai ya, silakan ngajari. Nah ini yang tadi kurang. Sudah baterai sudah ya, menghidupkan. Oke. Ya.
Udah. Ya. Nah, sekarang coba kamu motret apa? Nah, cara megangnya gini. Cara megangnya seperti ini. Ah, ya. Kamu lihat itu. Ambil ini, atur ini dulu, atau fokus apa manual? Kalau manual ini di nah, kamu manual atau autofokus? Autofokus ini. Oke. Pencet separuh dulu. Pencet separuh dulu, pelan. Itu, nanti ada klik. Ya, sudah. Hasilnya mana? Ini. Bukan. Belum, cuma klik langsung plus. Nah, itu mesti buka itu. Sudah. Belum. Habis itu cekrek. Habis itu bablas cekrek bunyi. Ah, gitu. Ya kan? Awas kabel ya, awas kabel ya. Rocky yang ini harus ini loh Riz. Nah, buka apa ya udah mau kan bisa loh. Iya. Kamera gimana? Kamera mana? Ke kamera buat nyekrek buat foto. Lah ini sudah. Tinggal nyekrek. Iya. Ah, iya. Melihat hasilnya. Lihat hasilnya ini. Oh iya. Nah, udah. Kalau mau ini kembali lagi. Kalau mau motret ke sini lagi. Ya. Baik, sekarang setiap kelompok nanti memberikan hasil apa saja yang diajarkan temannya. Ya. Dicatat, salah satu nulis. Misalnya cara masang monitor ya. Monitor. Mas. Motretnya di sini. Sini. Ya. Kan nanti nutupi temen yang lain yang mau lihat. Ini kelompoknya yang ini Mas apa nih? Mas Nanda, kelompokmu salah satu nulis hasil yang diajarkan apa? Tuh cara motretnya. Nanti dikumpul ke sini. Fokus. Kamu pakai apa? Manual. Manual toh? Nah, sekarang kalau kamu pakai manual fokus, sambil dilihat ini diputar sampai gambarnya terang. Oh iya, Pak. Ya? Iya. Ya, coba di situ. Sambil ya? Terus apanya ngeblur? Gimana? Kamu di manual fokus. Kalau kamu manual fokus, ini diatur sampai gambarnya terang. Nah, coba. Dilihat, kamu dilihat sambil. Nah, gitu. Kalau manual fokus di. Oke. Nah, sekarang kalau mau lihat hasilnya, gitu, ya.
Kalau mau lihat hasilnya ini di sini. Oh iya. Kalau mau kembali Kalau mau kembali? nggak usah dihapus. Nanti mau diminta untuk hasilnya ya. Kembali ke sini. Oh, lagi. Oke, silakan hasil tulisannya dirangkum. Kita waktunya terbatas ini. Tambahan, coba diperhatikan. Tambahan untuk laporan per kelompok nanti yang hasil diajarkan oleh temannya yang perwakilannya tadi diajarkan apa saja, sudah bisa belum semua satu kelompok. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian apa saja yang di kamera yang sudah Anda ketahui. Misalnya mau melihat hasilnya gimana Pak, terus mau mengembalikan untuk motret lagi, apakah sudah tahu, gitu ya. Di foto apa ini? Laporannya sudah, mana? Yang nulis sudah ya? Ya. Baik, sudah ya. Kita nanti habis ini mau keluar ya. Kita mau ke lapangan. Ke bawah ya. Nanti kita sekitar sekolah ngambil foto minimal 3 per kelompok. Ya. Minimal 3 per kelompok. Berarti 1 orang 1 boleh. Jadi 5 ya. Kemudian nanti dikirim ke link. Nanti buka komputer. Nah, caranya nanti memindahkan komputer seperti apa setelah kita motret. Sudah? Sudah Mbak? Belum? Tapi udah nulis. 1 orang belum? Siapa yang belum? Oh ya, silakan. Mulai dari buka dulu. Masang baterai sudah? Oh ya, silakan nyalakan. Nah, kemudian untuk ngatur. Kalau kamu mau mencari fokus sendiri, ini muter ini sampai gambarnya jelas. Nah, ini ya. Nah, diintip juga. Ini untuk maju, dekat atau jauh. Ini untuk fokusnya, ya. Sampai jelas, ya. Masih normal kok matanya. Sudah ya? Oke, sekarang cukup, silakan masing-masing kembali ke tempat. Ayo. Ya. Sudah ya, kegiatan mengambil gambar kita stop dulu.
Karena Bapak kira cukup, nanti kita akan praktek di luar. Kita akan praktek di luar. Lanjut untuk sebelum kita keluar, saya minta untuk setiap kelompok yang tadi menulis maju untuk membacakan hasilnya dan menyampaikan pesan-pesannya ya. Oke, dari grup ini belum selesai seadanya. Ayo, kita perhatikan dulu. Sini Mbak, sini. Wah, ini saya ke belakangkan aja. Nah. Oke, diperhatikan dulu. Kita belajarnya baru 30 menit kurang lebih. Tetapi apa yang sudah Anda dapatkan, saya kira karena ini dengan pengalaman langsung megang, tidak katanya pakai ini katanya. Oke, baik, kita dengarkan hasil pengamatan dan hasil kegiatan dari kelompok 1 diwakili oleh Mbak siapa? Dia. Mbak Dea, oh dia juga yang di situ ya. Mbak Dea, silakan Mbak Dea, dibacakan yang keras ya. Iya, silakan. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Menyampaikan apa yang sudah kami pelajari hari ini. Pertama, cara membuka tempat baterai dan memori. Kedua, cara mengambil baterai dan memori. Ketiga, cara menghidupkan kamera. Keempat, cara mengubah mode dari manual ke autofocus. 5, cara melihat hasil foto. Kami juga mempelajari bagian-bagian dari kamera, yaitu ada lensa dan bagian kamera. Ya, sudah? Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu. Dan Bapak kira ini tadi meskipun satu perwakilan ke sini, tetapi ilmunya sudah menular. Siapa yang belum ditulari? Siapa yang masih belum paham? Ini sudah? Sudah. Jangan takut, nanti sudah. Memang udah ya? Udah. Sip, belakang. Sudah semua ya? Aman. Jadi ini memang kita harus terjun langsung. Jadi Bapak harapkan untuk kedepannya semua ini bisa jadi tim, bukan tim SAR, bisa jadi tim dokumentasi untuk sekolah. Amin ya. Misal untuk kegiatan kalian ikut ekstra atau macam-macam, misalnya ekstranya ada tentang tari. Mbok DKV yang coba motret kegiatan tari, siap. Yang ikut olahraga misal voli, DKV minjem kamera kita difoto dong. DKV kok enggak bisa. Sorry, kita sudah belajar ya. Sip, gitu. Artinya harapan Bapak gitu. Sebentar kita pegang seperti itu udah tahu, ini. Sama dengan pisau ya. Tahu pisau? Tahu. Pisau itu kalau jarang dipakai lama-lama karatan, terus teyeng, terus ada serbuk-serbuk putih. Ini kalau lama ndak biasa dipakai ya lama-lama ndak tumpul. Lama-lama ndak tumpul. Ndak tajam. Ndak meratin berarti. Gitu ya. Nah, ini baru satu kelompok. Kita ambil satu kelompok lagi sebelum kita praktek di luar. Satu kelompok lagi, silahkan maju. Kelompoknya Mas Nanda ya. Siapa yang mau membacakan? Iya, silakan. Maju sini, Mas. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lain diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin membacakan yang diajarkan oleh Mas Nanda. Diajarkan, kamu juga tahu enggak? Bisa pakai toh? Bisa. Enggak usah dredeg Mas. Santai saja. Cara menguji lensa, cara mengambil baterai dan memori, cara memegang kamera, cara memotret, dan menyalakan dan mematikan kamera. Nah, sekarang itu tadi yang diajarkan oleh Mas Nanda kepada Mas apa? Miftahul Farid. Nah, sekarang ini diletakkan dulu. Bapak ambilkan kamera. Bener nggak bisa apa nyatet toh? Ya. Nyopot kamera sih, nyopot baterai dulu. Nyopot baterai. Ya, ada kukunya ya. Nah, oke. Ada pelihara kuku sedikit tapi bersih, biar bisa buka. Yo, nyopot baterai dulu. Oke, ya masuk lagi MMC-nya. Ya, MMC itu ada kepanjangannya, tahu? Ini orang jangan sampai buta. Oke, sudah masukkan lagi. Sekarang nyalakan. Tidak usah, ini jadi kayak tukang jahit gini ini. Sudah, sekarang ambil foto satu ya. Coba diatur mode manual. Mode manual. Belum diajari. Itu apa tadi? Yang diatur kemana? Ke A plus. Terus ini mau pakai manual atau autofokus? Kalau autofokus, fokusnya dia kita ngatur enggak? Enggak, nyari sendiri ya. Oh, ya. Oke, silakan coba mana yang mau dipilih, mau dipotret. Ya, milih. Sudah? Saatnya jam 9 dimulai. Belum, itu baru karena kalau mode otomatis dia cahaya kurang, dia naik sendiri. Fokus enggak? Nah, bentar, saya buktikan dulu fokus enggak. Mana? Melihat hasilnya gimana? Mana? Lah, ayo. Jangan ragu-ragu, tadi diajarkan gimana? Nah, hasilnya belum fokus. Karena ini kamu ngatur manual. Coba kalau manual yang diatur yang mana? Ini ya. Kalau manual Anda nyari fokusnya di sini. Diputar pakai gini ya, tangannya gini. Nah, sampai tajam. Mbak ini. Ini pencet lagi, kembali ke mode foto. Sampai tajam. Enggak usah ragu-ragu. Oh, itu temennya juga. Ini mbakmu toh? Bukan. Oh. Ya. Sampai tajam. Yang mana yang kamu keker ini? Wah, kejauhan. Yang deket aja ini loh. Itu kalau itu harus lensanya dijauhkan lagi kalau ini. Oh, enggak ada apa. Kalau model oke, blur. Kalau blur ya ini diatur terus sampai dia tajam. Santai saja, santai. Bapak itu sudah enggak galak. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, masih ini lah, ini. Nah, ini kalau diatur gini ya. Nah, ini kan belum fokus. Kamu coba pakai mode itu aja. Atur fokusnya dulu. Diatur yang depan. Nah, terus. Oke. Jepret. Berbeda kan? Nah, jadi kalau mode manual fokus, coba silahkan duduk dan diakhiri dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum kurang lebih sama ya. Mungkin perbedaannya nanti tingkat pemahaman di manual fokus dan autofokus. Kalau autofokus kita setel, kita nggak usah muter-muter ini karena kita paksa muter, kletek rusak. Ini dia nyari fokus sendiri. Ini coba lihat. Kalau saya gini dia berputar sendiri ya. Nah, ini muter sendiri nyari fokus ini, ya. Nah, itu sudah dapat fokus dia. Tapi kalau itu yang autofokus, manual fokus, tandanya MF, kita harus nyari fokusnya. Misal sini ya. Ini Bapak sini ya. Ini cari, ini belum fokus ini, cari sampai sejelas. Kalau gini belum. Cari sampai tulisannya jelas, cekrek. Nah, itu jadi kan? Itu kalau manual fokus. Modalnya Anda sudah ada. Tinggal nanti bagaimana kalau pakai ini. Kita akan pada pelajaran berikutnya. Kita coba nanti. Ini punya siapa? Nah, sekarang ini karena tugas kelompok. Anggotanya ada yang 4, ada yang 5 ya. Yang 4 berapa orang? Ini 6 ya? 4. Nanti masing-masing kelompok ini Bapak tugaskan. Oh ini ya. Ini untuk lembar kerjanya praktikum foto ya. Ini satu sini dibaca dulu lembar kerjanya. Kemudian kita menuju keluar ya. Ini sudah. Sini dibaca dulu komandannya siapa ini? Sini sudah. Ini dan terakhir ini. Ya, dimatiin dulu. Coba Bapak bacakan dulu ya, dicek. Lembar kerja siswa ini praktikum namanya nanti ditulis 6 orang. Karena ini kalau kita mau satu-satu waktunya tidak cukup. Nanti kita di lain hari saja untuk mematangkan per orang. Yang pertama kita ada alat dan bahan, kamera, kemudian lensanya, kartu memori sudah ada, kemudian laptop atau HP untuk transfer foto. Kemudian ini langkahnya, ya Anda menyiapkan kamera, pasang lensa, nyalakan kamera, atur mode kamera ke auto, kemudian tentukan objek yang akan difoto, misalnya teman, benda atau pemandangan, bebas. Kemudian ambil minimal di sini 3 ya, tetapi karena ini satu kelompok berarti per orang 1. Kalau ini 1 orang harusnya 3 foto, tapi karena waktu kita terbatas ya. Kemudian transfer hasil foto ke laptop atau HP bisa, kalau itu bisa ada Bluetooth-nya. Tapi kayaknya kameranya belum ada Bluetooth-nya. Nanti langsung ke laptop atau ke masing-masing komputer atau bisa di copy ke laptop Bapak. Nanti terus dicek. Nah, kemudian nanti ada tugas siswa di situ. Ada 3 menyebutkan bagian kamera yang Anda gunakan saat praktek, ya disebutkan. Kemudian jelaskan fungsi dari 3 bagian kamera yang menurut kalian penting. Dan ketiga lampiran foto tadi. Lampiran 5 hasil foto terbaik masing-masing kelompok. Gitu ya. Nah, silakan. Ini waktu kita masih ada sekitar 30 menit.
Gimana? Oh iya iya iya. Iya, bukunya taruh sini aja. Iya, semua. Ya, bareng ya. Email. Wah, untuk keterangan kan. Oh, jadi ini nanti buat lagi kelas, Pak. Enggak usah. Baik, silakan ke bawah tapi jangan jauh-jauh ya. Ya, nunggu Bapak dulu. Nanti Bapak tentukan kamu di bagian parkir, misalnya motret motor, pohon. Jangan jauh-jauh. Waktu kita terbang. Gimana ya, Pak? Buka flashnya. Ini pakai ini. Oh, Sudah dinyalain belum? Oh, ini. Oh, oke, baik. Pak, nanti dikirim bisa. Oke. Oh, ngehapusnya pakai ini. Tahu kan? Tahu. Oke. Bapak syuting. Kameranya mana? Oke, masuk, masuk. Ayo, ayo, ayo.
Nanti kita salah satu. Coba dikeluarin sih. Biar Bapak copy ke situ, nanti biar kita lihat sama-sama. Ini memorinya, Pak. Iya. Nah. Sudah ya? Nggak ada lagi yang di bawah? Baik, tadi kita sudah melakukan praktek foto, meskipun ini kelompok, tapi Bapak yakin ini semua sudah mencoba gantian. Sama dengan di ruangan ini, tapi kalau di luar kan kita lebih bebas untuk berekspresi. Nah ini nanti sebelum Bapak minta untuk setiap kelompok menyampaikan hasil foto masing-masing, ini nanti silakan diisi. Ini adalah jurnal untuk refleksi siswa, ya. Jadi yang dibaca nanti 2, hasil fotonya nanti kita tampilkan, kemudian nanti jurnalnya dibacakan. Misalnya bagian kamera mana yang paling sulit kamu pahami, misalnya, silakan dijawab menurut kelompok masing-masing, ya. Nanti ada juru bicara masing-masing, silakan ditulis. Ini sudah? Ya, ini? Ya. Oh. Sudah ini? Sudah? Sudah? Ini? Ya. Tulis nama kelompok dan anggotanya untuk jurnal refleksi. Dewi, Dwi, kan ini bisa terkasih mendapat ilmu baru. Ya, nanti tulis di situ aja. Oh yes. Ya, di situ. Itu kan untuk refleksi. Baik, silakan diisi untuk jurnal setelah praktek. Artinya apa yang Anda dapatkan hari ini kita bisa refleksikan di akhir pelajaran ini. Nanti silakan ditulis. Sudah? Siapa yang nulis? Nanti menurut enggak, itu aja di situ. Itu aja nanti yang dibaca. Ini kan nanti sudah melalui hasil foto. Sudah. Ini yang coba dinyalain komputer. Ya. Ini Bapak nggak bisa di sini. Coba itu kabel datanya kayak mana? Coba bukain. Gimana Pak? Gini? Iya. Mana enggak ada kabel. Tutup lagi. Nah, gitu aja. Iya. Sama anggotanya. Coba kita lihat di sini. Wah, enggak ada. Ini nyala enggak? Nyala enggak itu yang nyala? Nyala kalau dinyalain. Ini mati tapi. Ngopi hasilnya mau kita tampilkan. Baik, silakan ditulis, kemudian nanti dimulai dari kelompok ini. Sudah tadi? Sudah? Yang maju 2 orang kan tadi sudah sini ya. Nah, kemudian yang kelompok
Mas siapa? Andika. Nah, perwakilannya siapa? Silakan ditulis. Ini sambil nanti kita nunggu hasilnya. Ketika memfokuskan kamera kedua benar bagaimana yang apa kesulitan ketika memfokuskan kamera. Ya, silakan kelompoknya Mas Andika untuk maju membacakan hasil prakteknya sambil kita memunculkan di sini nanti DKV. Ini kelompoknya benar ini? Ya. Nah, untuk pengumpulan foto silakan masuk ke sini. Ya, kepada link ini. Ini apa ini? Oh, internetnya lagi tidak tersambung. Ya, silakan Mas. Ini waktunya tinggal 10 menit. Ini boleh. Fitri, Halo, HP-mu Samir? sama apa? Yang ingin foto kayak video enggak loh? Salah? Oh, sama. Boleh nih, Fitri, kenapa jutaan yang belum video tapi Iya, Mak. ini link. Ini apa yang Google dia tapi kau jangan kan saya tanggung jawab tadi ditinggal dulu. Nggak vlog kan Baik, kita coba melihat hasil dari kamera ya. Perhatikan, ini sebelum yang nanti salah satu menjadi melaporkan, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita lihat dulu hasil dari teman kelompok berapa ini? 3 ya. Nah. Kelompok 1 ya? Ngirimnya nggak bisa. Oh iya. Oh itu foto malah bukan link. Ada linknya sendiri. Nanti bisa kita kirim melalui HP saja. Nanti aja. Biarkan nanti kumpul. Kira-kira sudah fokus belum?
Ada kendala enggak pencahayaan ya? Jadi kalau motret sudah bisa, sudah fokus ya. Tapi nanti tinggal pencahayaannya kurang penggak, blur penggak sedikit ya. Oh. Oh, udah ya. Oke, itu salah satu hasil dari kelompok 1. Silakan Mas Andika untuk maju membacakan hasil Ayo. Ayo. Oke. Ya, agak sini aja ya. Oke. Sudah. Silakan dibaca. Pertanyaannya yang pertama. Sebentar. Pertanyaannya pelan-pelan ya. Coba yang lain dengarkan. Pertanyaannya dulu terus jawabannya apa? Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Cara memotret objek dan cara menggunakan kamera. Ya. 2. Bagian kamera mana yang paling sulit kamu pahami? Cara memfokuskan kamera ke suatu objek. Ya, cara yang tersulit di kelompok Mas Andika ini yang baca siapa? Ilham. Mas Ilham itu cara memfokuskan. Nah, ada ini tadi juga ada yang belum fokus ya. Oke, lanjut. Apa kesulitan yang kamu alami saat praktek menggunakan kamera? Membuka tutup baterai dan memori. Ya. Karena kendala teknis tidak punya kuku ya. Ini pelihara kuku tapi harus bersih ya. Lanjut. 4. Bagaimana mengatasi kesulitan tersebut? Belajar pelan-pelan sampai bisa. Ya. Jadi tetap harus ada usaha ya. Misal tidak bisa fokus, jangan terpaku di situ. Harus ada usaha. Tanya Pak Guru kayak atau bagaimana langsung praktik. Oh ini, kalau Anda menemukan sendiri itu pengetahuan akan tersimpan lama daripada Bapak nyampaikan kalian ngantuk pulangnya kapan ini sudah pikirannya di rumah. Nah, kalau praktik sendiri, insya Allah pengetahuannya akan lama. Lanjut, terakhir. Apa yang akan kamu perbaiki di praktek berikutnya? Memperbaiki hasil objek yang difoto. Ya, memperbaiki hasil objek atau hasil foto. Hasil foto yang hasil objek yang difoto ya. Kira-kira hasil apa yang termasuk fokusnya tadi ya? Yang lain? Ada yang mau bertanya tentang hasilnya ini? Enggak ada ya? Oke, silakan ditutup tadi salam enggak? Oke, tutup salam enggak apa-apa. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Yang belum aja. Mbak sini. Iya, sini. Oh, boleh berdua nggak apa-apa. Berdua. Ya, pakai salam dulu ya. Ya. Coba yang lain diperhatikan. Jam 10 dimulai. It's time to begin the 10th lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil Ingin membacakan hasil jawaban kami. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Cara menggunakan kamera dan cara memotret objek. ya. Nomor 2, bagian kamera mana yang paling sulit kamu pahami? Bagian memfokuskan kamera. 3, apa kesulitan yang kamu alami saat praktik menggunakan kamera ketika memfokuskan kamera? Bagaimana kamu mengatasi kesulitan tersebut dibantu teman yang sudah bisa? Oh ya. Apa yang akan kamu perbaiki di praktik berikutnya? Cara mengatur fokus kamera. Oh ya. Sudah, makasih. Terima kasih, itu saja ya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, bagus semuanya sama. Sudah, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 90 menit kita lalui bersama. Bapak yakin? Ya. Bapak yakin setelah sampai rumah misalnya ada yang coba, Mbak ini gimana menggunakan, semuanya sudah bisa. Nanti untuk pembahasan berikutnya, karena hasilnya tadi kita ketahui ada yang kurang fokus, ada yang pencahayaannya kurang, mungkin saat motret meskipun pakai blitz ya. Nah, kita akan bahas nanti dengan materi segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Terdiri dari 3, yaitu aperture, ya, ISO, dan speed shutter, ya. Nah, apa ketiganya ini akan kita bahas minggu depan. Oleh karena itu, mudah-mudahan semuanya masuk, tidak ada yang ketinggalan. Sampai di sini itu ya yang kita harapkan setelah praktik ini semakin lama semakin meningkat. Artinya Anda dari kelas 1 naik ke kelas 2 semuanya siap menjadi seksi dokumentasi. Nanti naik di kelas 2 ada pelajaran videografi, bagaimana memvideo. Tapi kalau untuk selingan-selingan Bapak nanti bisa nyampaikan video juga, karena kamera yang kita gunakan bisa juga untuk video, tapi hanya pendek-pendek saja. Karena kalau kelamaan pakai itu optiknya bisa jebol. Karena bukan peruntukannya untuk seperti kamera yang dipakai di pengantin-pengantin, itu kan lama, itu sampai berjam-jam nyala terus. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Belum ada? Mungkin minggu depan mau menanyakan. Kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Nanti untuk kamera dikembalikan kembali ke sini, baterainya dicopot, kemudian lensa ditutup dengan penutupnya. Baik, dengan sikap sempurna, letakkan kameranya dulu, Mas. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian pertemuan pada siang hari ini sehingga menjelang sore. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pencet warna merahnya itu, Mas.